inspirasi. Pro 1 RRI. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Senin 24 Agustus 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini, di antaranya: Utusan khusus Presiden Seychelles ajak masyarakat NTT, khususnya Rotendao, terus menggelorakan pariwisata berbasis masyarakat. Laporan GB Hurek Making. Utusan khusus Presiden Republik Seychelles, Niko Barito, kepada wartawan setelah tiba di Bandara DJ Sodara Rotendao, Sabtu 22 Agustus 2020 mengatakan, NTT memiliki karunia alam dan budaya pemberian Tuhan yang patut disyukuri dan selayaknya dikelola secara maksimal bagi kemakmuran rakyat. Kehadiran investor dan pengusaha bidang pariwisata menjadi penting, dengan titik akhir adalah kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dicontohkannya pemerintah daerah bisa memodifikasi hunian penduduk menjadi homestay, sambil wisatawan menikmati model budaya dan kearifan lokal yang bisa ditampilkan langsung di setiap homestay, sekaligus menumbuhkan kecintaan wisatawan pada daerah yang dikunjungi. Pertama-tama, Rote NTT harus bersyukur adalah bagian dari suatu negara besar dan terletak di zona strategis. NTT punya potensi alam yang baik, NTT punya banyak budaya. Jadi dua ini sudah karunia dari Allah. Sekarang bagaimana pemerintah dan masyarakat? Prinsip kalau bagi saya dari Seychelles adalah pengembangan pariwisata itu adalah untuk kepentingan masyarakat. Ya, pemerintah punya anggaran itu didorong untuk pengembangan perkampungan wisata. Bisa tercipta homestay yang baik. Masyarakat bisa bekerja sama, welcome para wisata. Didampingi Irwan Herdiansyah, edisi dan asisten protokol kepresidenan Republik Seychelles di ruang VIP Bandara DJ Sodale, kepada Bupati Rotendao Pauline Haningbulu, Wakil Bupati Stefanus M. Saik, dan di Penambas 27 Rotendao Letkol Infantri Eduk Permadi, Komandan Lanal Pulau Rote Letkol Laut Pelaut Aris Latif, Kapolres Rotendao AKBP Feli Hermanto, Kepala Kejaksaan Negeri Rotendao Indra Hedianto, Pengadilan Negeri Rotendao, unsur pemerintahan Kabupaten Rotendao, dan insan pers. Utusan khusus Presiden Seychelles, Niko Barito, membagi pengalaman tentang tata kelola pariwisata pada sejumlah destinasi wisata, wisata dunia, wisata nasional Indonesia, dan sejumlah destinasi wisata lokal. Dari Beranda Selatan NKRI, GB Hurek Making melaporkan. Terkendala biaya tambahan, sejumlah masyarakat kurang mampu di Belu belum bisa menerima bantuan stimulus perumahan swadaya BSPS alokasi pemerintah. Laporan Ferdi Asih. Hari ini setengah mati. Kalau terima kunci orang minta sampai 25, 30, tidak mampu. Ya mau, tapi pemerintah pusat serta pemerintah daerah terus mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat akan akses pembangunan unit perumahan yang layak huni bagi masyarakat perbatasan. Bantuan stimulan perumahan swadaya tersebar pada beberapa desa kelurahan wilayah Belu bisa dibilang sudah sangat membantu dalam hal penyediaan unit rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Walaupun demikian, masih menjadi kendala saat ini terdapat warga kurang mampu yang memang bisa dikatakan belum bisa juga membangun rumah dimaksud, padahal sudah cukup terbantu dengan alokasi dana stimulan sebesar 17,5 juta rupiah. Hal ini dikarenakan tidak mempunyai biaya tambahan, apalagi ongkos tukang terbilang mahal untuk saat ini, sehingga terkendala untuk membangun unit rumah ukuran 6x8 dimaksud. Seperti disampaikan Marta Leon, warga RT 08 Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, sebagai salah satu yang tahun ini juga memperoleh unit perumahan bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS. Menolak ini di sini. Kalau tidak kami ini juga tidak dapat, ini tantarong di sebelah sana yang dapat mahal. Ya kalau ikut ini ukuran rumah toh, hari ini setengah mati. Kalau terima kunci orang minta sampai 25, 30, tidak mampu. Ya mau, tapi kalau ukuran besar begini kita tambah bahan ya. Kita ada kayu baru bisa, kalau tidak ada kayu setengah mati. Kita beli kayu sekarang juga satu batang juga lumayan. Ini untung baik ada kayu, tidak ada kita juga mungkin tolak. Sesuai ketentuan, pemerintah menyediakan alokasi anggaran 17,5 juta rupiah, 15 juta untuk pengadaan bahan bangunan, sementara 2.500.000 ongkos kerja tukang. Dari sisi biaya tukang kini dianggap paling mahal, minimal ditambah 10-an juta rupiah
untuk membangun ukuran rumah dimaksud, belum lagi untuk tambahan biaya pengadaan material bangunan. Ini dorong ini hanya tanggung itu kita ini 17,5 2.500.000 untuk tukang, hasil 15 untuk bahan. Bahan kita minta ini hanya ini besi 8 dengan 10. Semen kami minta turun pertama 25. Kondisi ini yang menyebabkan sebagian masyarakat kurang mampu belum bisa menerima alokasi bantuan unit rumah dimaksud, padahal sebelumnya sudah tercantum sebagai penerima manfaat bantuan perumahan dimaksud. Gempa tektonik magnitudo 6, skala Richter di Laut Flores, Kuncang, Kabupaten Alor. Haryanti Sahnan menurunkan laporannya. Dilaporkan telah terjadi gempa susulan satu kali dengan skala magnitud 5,0. Gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Kabupaten Alor Jumat 21 Agustus 2020 sekitar pukul 11.09 waktu Indonesia Barat. Dari hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa bumi tersebut berpusat di wilayah Flores. Hal ini disampaikan Kepala Stasiun Geofisika Alor Sumawan pada RRI. Sumawan mengatakan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitud 6,9, epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 6,84 lintang selatan dan 123,48 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 165 km, tidak berpotensi tsunami. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dalam akibat adanya deformasi atau pergeseran pada lempeng yang tersubduksi di bawah laut Banda. Telah terjadi gempa bumi tektonik dengan skala 6,9 skala magnitud berada di Laut Banda atau di kepulauan di Laut Flores dan tidak berpotensi tsunami. Kejadian gempa bumi ini pada hari Jumat 21 Agustus 2020 jam 11.09.50 waktu Indonesia Barat atau jam 12.09.50 waktu Indonesia Tengah. Hasil analisa BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter dengan magnitud 6,9 dan epicenter terletak di koordinat 6,84 lintang selatan dan 123,48 bujur timur atau sekitar 165 km tenggara Buton, Sulawesi Tenggara. Guncangan gempa bumi ini dirasakan di daerah Waingapu dan Wakatobi, Alor, Ende, Kupang. Getaran dirasakan oleh orang banyak dalam rumah, di luar oleh beberapa orang. Gerebah pecah, jendela, pintu berderik dan dinding berbunyi. Terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Dilaporkan telah terjadi gempa susulan satu kali dengan skala magnitud 5,0. Kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu yang dapat merugikan kita semua. Jangan lupa untuk menghubungi kami di nomor telepon dan WA 0811 3810 7640 jika Anda merasakan gempa bumi atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan tentang gempa bumi ini. Sumawan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Dari Alor, Nusa Kenari, Haryanti Sahnan melaporkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rotendao segera mencetak kartu tanda penduduk elektronik pada daftar tunggu. Gebi Hurikmaking kembali menurunkan laporannya. 13.500 daftar tunggu cetak KTP elektronik dalam waktu dekat sudah bisa terlayani setelah pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rotendao memastikan stok 2.000 belangko ditambah 8.000 belangko yang diharapkan tiba di Rotendao dalam waktu dekat. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rotendao, Petson Hangge, kepada RRI mengatakan dengan stok yang tersedia pihaknya mencetak kartu tanda penduduk elektronik, diutamakan pemohon antrian tahun 2017 sampai 2019
dan anak-anak yang siap bersekolah serta peserta seleksi TNI Polri. Sementara untuk kebutuhan masyarakat umum dan kebutuhan tak mendesak lain, Dukcapil Rotendao akan mengeluarkan surat keterangan penduduk. Sementara untuk belangko KTP sendiri itu stok kami ada 2.000. Dalam perjalanan ekspedisi itu sudah ada 8.000. Mungkin dalam minggu ini sudah sampai. Untuk sementara bisa dipastikan bahwa percetakan KTP itu bisa kami laksanakan. Kami prioritas yang perekaman 2017 sampai dengan 2019 kemarin. Sedangkan untuk yang perekaman baru, kebijakannya hanya khusus untuk anak-anak yang mau masuk sekolah sama yang mau tes TNI Polri. Sedangkan yang sementara kami layani ini suket dulu. Terkait pelayanan pada kartu identitas anak KIA, Petson Hage mengatakan pihaknya mengalami kendala di tengah pandemi COVID-19 dikarenakan ketiadaan siswa di sekolah. Pihaknya berharap pada situasi normal tertentu Dukcapil dapat mendatangi sekolah untuk perekaman kartu identitas anak. Sementara kartu keluarga dinyatakan aman. Seperti diberitakan sebelumnya, Dukcapil Rotendao sempat ketiadaan tinta cetak, membuat pelayanan KTP elektronik di daerah ini mengalami keterlambatan. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Horek Making melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi. Inspirasi